Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini telah terpilih secara aklamasi Bung Abu Nazar sebagai Ketua KNPI Kampar periode 2020-2023. Bagaimanapun bentuk Bang Abu Nazar dan lain sebagainya, beliau adalah senior saya. Kenapa saya bilang itu dipermainkan? Awalnya sudah viral kemana-mana, ya kan? Terpilih secara aklamasi. Iya. Nah, kemudian di konferensi persnya baru menjadi seorang karateker. Nah, jadi sudahlah, kelas Bang Abu Nazar itu tidak lagi bermain dalam ranah yang menjadikan bahan-bahan lelucon seperti yang saya sampaikan dalam WhatsApp grup itu gitu. Ya, Dinda Ahmad, ini KNPI ini dinamikanya berjalan dengan baik, bahkan cenderung dinamikanya memang panas ya akhir-akhir ini. Nah, terlepas dari itu, KNPI kan pelantikan tanggal 19 September nanti. Mungkin terkait hal itu dulu ada yang mau dikomentari, silakan. Ya, insya Allah tanggal 19 itu kita pelantikan Bang. 20 kita ada kegiatan upgrading namanya. Jadi 19-20 itu kita persiapan sudah insya Allah matang. Mulai dari undangan keseluruhan yang hadir, yang kemudian dikonfirmasi akan hadir, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan hadir itu sudah terkonfirmasi insya Allah akan hadir. Jadi sejauh ini kita tinggal menyelesaikan persoalan teknis sudah 90%. Persiapan kita tinggal dimatangkan 10% lagi, insya Allah kita akan melakukan kegiatan pelantikan ini. Iya, sedikit Darah Pemuda agak menggelegak ini pasca lahirnya KNPI Abu Nazar yang awalnya itu adalah terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Kampar. Nah, kemudian karena mungkin ada yang mau sampaikan terkait itu. Ya, itu ya sah-sah saja, dinamika kan. Tapi semuanya bisa menganalogikan lah. Sama seperti kita sedikit menganalogikan, apabila kita ingin menuju ke sesuatu, kita udah tahu jalannya itu dari mana, kendaraan apa yang kita gunakan gitu. Sama dengan KNPI ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya jelas. Di dalam itu tidak bisa kita langsung sistem tunjuk seperti yang mungkin hari ini yang beredar di media sosial ya. Kita punya prosesnya apa? Di dalam itu ada musda. Musda itu ada pula di dalamnya itu kepesertaannya yang berhak memiliki hak suara seperti PK, pengurus-pengurus kecamatan atau pimpinan-pimpinan kecamatan yang kalau di Kampar berarti ada 21 dia. Kemudian kemarin kita tetapkan di musda terpilihnya Ketua Febio Anggriawan itu di rapat SC ada 73 OKP yang ada. Dalam musda juga ada unsur-unsurnya Bang, ada OC, ada SC, karena ini di karateker ya, ada karateker gitu kan. Dan kemudian kemarin juga itu seluruh unsur mulai dari A sampai Z itu terakomodir semuanya. Nah, kalau yang hari ini yang kita dengar pertama terpilih secara aklamasi. Berarti kan ini kalau aklamasi itu definisinya sudah tidak ada calon lain lagi yang bertarung di situ, kemudian ada unsur-unsur yang tadi gitu. Pertanyaannya ada nggak unsurnya itu? Nah, ada nggak PK-nya, ada nggak OKP-nya, nah, ada nggak MPI yang di situ juga hadir memilih? Itu dia Bang. Oke, ini muncul sosok baru di Abu Nazar ini, Bung Ardo. Ini mantan Ketua DPD KNPI Kampar nih. Nah, gimana ini? Ya, ini rancu juga, sah-sah saja gitu. Kalau Bang Ardo yang kita hormati membawa kapasitas sebagai Ketua DPD KNPI Kampar yang lalu, tentunya beliau harus merembukkan ini dengan seluruh pengurus yang ada untuk melakukan musda. Nah, gitu. Nah, kemarin katanya terpilih secara aklamasi, tapi ternyata tiba-tiba beliau baru karateker Bang Abu Nazar ini. Nah, yang lucunya, kenapa Bang Ardo yang di karateker, tapi Bang Ardo ada di situ gitu. Nah, dan Bang Ardo sendiri ikut andil dalam menyelesaikan persoalan yang musda di karateker itu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Secara aturan itu tidak bisa. Gitu. Masa iya, saya sebagai ketua, saya di karateker, kemudian saya juga menyukseskan musda itu.
Padahal secara analoginya karateka itu kita diambil alih gitu, karena kita dianggap sudah tidak efektif lagi menjalankan roda-roda organisasi ke depannya. Itu yang namanya karateka gitu, Pak. Oke, baik. Di dalam sebuah WhatsApp grup itu Bung Ahmad menyatakan jangan dipermainkan, diperolok-olokkan senior saya, senior kita Bung Abu Nazar dengan pola-pola yang tidak salah ya, begitu dikatakan. Nah, ini mungkin ada hal yang disampaikan tadi. Iya, bagaimana saya tidak mengatakan beliau itu senior saya, panutan saya, mantan ketua umum HEMI jauh sebelum saya menjadi ketua umum di HEMI Cabang Pekanbaru. Beliau itu tahun 2000 berapa gitu, 2006 atau saya lupa, itu sudah menjadi ketua umum, Bang. Jadi kita doktrinnya di dalam organisasi perkaderan semacam himpunan mahasiswa Islam ini itu sangat luar biasa, hormat kepada senior. Bagaimanapun bentuk Bang Abu Nazar dan lain sebagainya, beliau adalah senior saya. Kenapa saya bilang itu dipermainkan? Awalnya sudah viral kemana-mana, ya kan, terpilih secara aklamasi. Nah, kemudian di konferensi persnya baru menjadi seorang karateka. Ya kalau beliau nanti maju menang, ya kan OKP-nya sama. OKP yang ikut dalam musdahnya Ketua Anggi kemarin itu sama semua. Bagaimana kalau ada calon lain ternyata dukungan itu lebih kencang mengalirnya kepada yang akan melawan Bang Abu? Artinya tidak menjadi ketua juga Bang Abu. Nah, ini yang dipermainkan ini gitu. Nah, jadi sudahlah, kelas Bang Abu Nazar itu tidak lagi bermain dalam ranah yang menjadikan bahan-bahan lelucon seperti yang saya sampaikan dalam WhatsApp grup itu gitu. Ya, adakah Anda menilai Bung Abu Nazar ini korban ini? Ya, bisa jadi karena sosok Bang Abu Nazar ini dilibatkan dalam wilayah yang seperti ini yang begitu banyak kerancuan di dalamnya. Ketua secara terpilih, kemudian menjadi karateker, tentu besok menjadi ketua. Itu dia, Bang. Tentu korban. Ya, untuk musda Persi mereka itu nanti kan 1,5 bulan lagi. Barangkali Anda melihat gerakan untuk mempengaruhi PKPK dan ormas ataupun apa nih istilahnya tuh yang lain ini untuk ya, kita bisa lihat lah kemarin itu full yang kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar ini ada 21, Bang. 21-nya itu full menyatakan sikap mendukung bahwasanya musda KNPI di Kabupaten Kampar ini satu. Dan semuanya sudah menandatangani fakta integritas, semuanya tersusun dengan rapi dengan karateka hari ini. Dan seluruh PK itu kita tahu seluruh pimpinannya siapa, orang-orangnya siapa. Jadi kita bisa lihat lah. Kalau memang senior-senior saya, abang-abang saya di sana ingin melaksanakan musda, tentunya kita berharap juga ada unsur-unsurnya ini harus dipenuhi gitu. Seperti mungkin PK, OKP dan lain sebagainya lah yang terdapat di dalam aturan main yang ada sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga KNPI. Ya. Terakhir, ada semacam aspirasi ataupun masa kehendak bahwasanya pelantikan Anggi nanti pada diminta Bupati Kampar untuk tidak dilantik memakai fasilitas negara. Oh, itu yang tidak boleh. Ya kalau memang ibaratnya analoginya itu mari hidupkan lilinnya. Kalau memang ini dianggap dari senior-senior sana adalah persaingan yang sehat seperti statementnya Bang Ardo, ya sudah gitu. Kita hidupkan lampu kita masing-masing, jangan meredupkan lampu orang lain gitu. Artinya silahkan dulu bermusda sesuai dengan aturan yang ada. Kalau mau pelantikan ya silahkan lebih bupati untuk mendapatkan fasilitas negara, karena juga pemuda berpikirnya untuk negara gitu. Dan hari ini kami sudah melalui itu semua gitu. Musdahnya kita sudah selesaikan dengan baik, semua unsurnya sudah ada, dan kemudian hari ini kita sudah melakukan tahapan lebih-lebih kepada pemerintah, dan pemerintah sudah menjawab dan mengamini semuanya. Jadi ya sudah, tidak usah diusik dan dibuat statement-statement yang mengarah kepada penekanan terhadap bupati untuk tidak melantik Anggi sebagai ketua gitu. Itu nggak bagus juga senior-senior. Yes. Closing statement. Ya, artinya kalau ada analogi Arab mengatakan al-ittihadu asasun nazar, dengan persatuan dan kesatuan kita akan sukses. Jadi mari kita bersatu seluruh pemuda Kampar, jangan ada perpecahan. Kalaupun ada dinamika, mari kita melakukan dinamika itu secara dinamika yang membangun untuk kemajuan Kabupaten Kampar ke depan.